Jadi Pak Pendeta saya rasa sudah menangkap apa maksud Pak. Ya. Ya, silakan. Silakan. Jadi lagi harus baca ya tulisan saya itu ya, saya harap baca. Tapi Ya, idenya yang utama, tidak ada Injil lain setelah Kristus pemberitaan kebangkitannya. Hanya satu Injil. Dan Injil itu berkontinuitas. Tidak ada penjelasan dalam Alkitab ada Injil ini dan ada Injil ini. No. Terkutuk dia. Kalau dia beritakan ada Injil lain daripada apa yang disampaikan. Seperti Paulus katakan. Tapi bukan berarti maka itu jangan kita tafsir kalau begitu terkutuk Petrus. Oh, tidak. Justru Paulus mau menyatakan dia dan Petrus itu dia memberitakan Injil yang sama, bedanya Petrus itu munafik. Karena dia latar belakang orang Yahudi, masih kaku menghadapi orang bukan Yahudi. Walaupun dia dapat penglihatan makan, tapi dia duduk munafik. Maka aku tegur dia, salah dia seperti itu. Bukan aku silakan pergi ke Injilmu. No, engkau harus berubah. Berani ambil yaitu konsekuensi ada perubahan hanya satu tubuh, hanya satu pemberitaan Injil. Yesus Kristus dengan hukum kasih yang keluar secara endogen. Bukan lagi hukum kasih yang ada dalam hukum Taurat. Tidak. Tapi hukum kasih kita itu dia tidak terpampang di hukum Taurat, tapi terproduksi dari buah roh. Itu berbeda. Nah, karena itu Petrus harus pakai itu. Konsekuen. Tidak boleh lagi ada Injil lain. Karena itulah Injil satu-satunya. Kalau ada terkutuk. Kalau Petrus lagi mulai dari itu terkutuk. Nah, kalau Petrus dia mau bicara, dia mau pengharapan lain daripada apa Paulus katakan, terkutuk dia. Seperti itu. Jadi kita harus melihat memang hanya satu Injil. Dan satu konsep tubuh Kristus. Tidak ada lagi tubuh lain. Nah, kecuali ada spesifikasi yang Allah akan kerja nanti pada akhir zaman. Itu kehendak Allah. Ya, kita serahkan apa yang Allah bekerja. Kalau Allah memberi lagi spesifikasi kepada orang Israel, bukan spesifikasi. Kalau memberikan keistimewaan, ya, itu terserah Allah. Karena itu adalah pekerjaan Allah. Oke? Saya kira begitu. Jadi, saran saya, tolong baca tulisan saya supaya lebih lengkap di situ diurai. Ya. Ya, Terima interupsi Pak. kasih. oke, baik. Nah, Interupsi Pak. Ya, 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 bagaimana Pastor Walda? materi yang dari Prof dengan Pendeta Denny saya sudah share tadi dalam bentuk PPT Oh, dan PDF. oke, baik. Ya, terima kasih Pastor. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara hamba Tuhan yang luar biasa, eh, boleh di-download di chat Zoom atau room chat ini supaya bisa dapatkan materi sehingga kerinduan Pak Pendeta dan Ibu tadi supaya dibaca semua boleh baca. Jangan hanya Pak Walda yang baca gitu kira-kiranya. ya, semua baca. Oke, baik. Saya pikir apa yang disampaikan tadi oleh Pak eh, John Pabisa juga apa yang disampaikan oleh Pak Denny Weku mungkin ada sedikit topik yang lebih spesifik yang berkaitan dengan gereja tubuh Kristus. Ini juga topik yang menarik sebenarnya. Siapakah eh, orang-orang yang ada di dalamnya atau bagian dari entitas GTK itu? Tapi kita akan kembali dulu ke topik kita yang malam hari ini yang kita bicarakan terkait dengan misteri Secret. dan rahasia. Ya, kalau saya lihat Ya, coba cermati di room chat juga ada yang kemudian bertanya apakah perbedaan misteri dan rahasia. Ya, itu nanti sebentar akan saya berikan kesempatan kepada kedua narasumber kita untuk bisa mengupas itu lebih jauh. Apakah misteri dan rahasia itu adalah suatu frasa atau kalimat atau kata yang sama dalam pengertiannya atau memang dua-dua memiliki pengertian yang berbeda ya sebagaimana yang kita pahami. Tetapi eh, saya berikan kesempatan untuk Pak
Samuel Kuryake yang juga sudah mengaktifkan kamera dan sudah raise hand. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan kesempatan sekalipun sudah raise hand, tapi kalau tidak menyalakan kamera, maaf, saya tidak akan memberikan kesempatan untuk berbicara. Bisa disampaikan lewat room chat. Jadi harus mengaktifkan kamera dan kemudian raise hand. Silakan, Pak Sam Kuryaki ini merupakan narasumber kita juga di beberapa pertemuan yang lalu dan memberikan pandangan-pandangan dan pernyataan-pernyataan sekaligus pertanyaan yang luar biasa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Malon. Pertanyaan saya untuk Pak Jimmy Posangi ya. Saya ingat betul pada sesi webinar kita yang lalu, Bapak Jimmy sempat bertanya ke saya, ada berapa Injil? Tadi jelas sudah dituliskan oleh Paulus bahwa memang ada satu Injil. Nah, oleh Pak Jimmy dan saudara-saudaraku semuanya dibilang Injil kasih karunia. Tapi juga Paulus menulis dalam Roma 1 ayat 1, Paulus bilang Injil Allah. Kemudian di Roma 15 ayat 19, Paulus bilang Injil Kristus. Jadi sebenarnya ada berapa Injil, Pak Jimmy? Apakah memang Injil kasih karunia itu kedudukannya lebih tinggi dari Injil Kristus? Atau Injil Allah yang tiga-tiganya ditulis oleh Rasul Paulus? Mungkin Bapak Jimmy nanti kasih sedikit pencerahan. Saya agak terganggu karena terkesan ada upaya untuk memisahkan kesatuan pelayanan para rasul antara Paulus dengan 11 rasul-rasul Kristus yang lain. Memang misteri yang diterima oleh Paulus karena Paulus memang tidak punya waktu seperti 11 murid yang lain dengan Yesus. Tetapi kalau kita lihat di Matius 28 ayat 16 sampai 20 tentang perintah Yesus sendiri untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya kira itu memperkuat kesatuan tubuh Kristus. Ada rasul yang dari ke-11 itu ada yang mati di Rusia, ada yang mati di Iran, di Turki, di India. Jadi saya merasa mencoba untuk memisahkan kesatuan pelayanan antara Rasul Paulus secara khusus dengan para rasul yang lain itu hal yang nanti akan menimbulkan perpecahan kesatuan pelayanan mereka. Saya kira demikian Pak Malon. Mungkin ada penjelasan dari Bapak Jimmy. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Samuel. Pak Prof ini sudah sangat menangkap sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sam sehingga Prof sudah angguk-angguk. Silakan Pak. Diberikan kesempatan. Oke. Jadi kalau Paulus dia bilang Injil, apapun yang dia bilang Injil Allah atau Injil Kristus, itu sebenarnya yang dia maksudkan Injil kasih karunia. Karena dia menekankan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Aku mau mengingatkan kamu pada Injil. Jadi itu Injil kasih karunia. Makanya dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usaha. Jadi saya tetap yang dicatat di Alkitab, Injil itu ada 4. Jadi Galatia 3 ayat 8, kemudian dalam Matius pasal 4, kemudian di dalam Kisah Rasul 20, kemudian di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14. Jadi Petrus, Paulus maksudnya, Paulus maksudnya itu Injil kasih karunia. Sebenarnya kalau di kesucian di situ ada Injil, Injilnya di situ jangan. Lalu kalau datang di itu waktu zaman Nuh, Injil di situ masuk dalam Bahtera. Jadi setiap kali pengaturan dari Tuhan Allah itu selalu ada Injil. Yang saya sampaikan tadi dicatat Alkitab. Tidak apa-apa kalau misalnya mau katakan Paulus itu punya Injil Allah, itu beda dengan
Injil kasih karunia itu beda dengan Injil Kristus, ya silakan dan saudara boleh lihat bahwa Injil yang Paulus katakan itu Injil Allah itu apa, Injil Kristus itu apa, Injil kasih karunia itu apa. Yang saya mengerti bahwa Paulus menyampaikan Injil kasih karunia tidak membedakan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, dan itu adalah satu program yang disiapkan oleh Tuhan Allah yang disampaikan oleh Paulus. Kalau program itu sama, pasti Tuhan Allah akan menggunakan 12 rasul. 12 sudah lebih dari cukup. Tapi Tuhan Allah membedakan pelayanan Paulus, pengharapannya itu sorga, sedangkan pengharapan orang Yahudi 12 suku itu Yerusalem baru. Makanya mereka akan masuk dalam Yerusalem baru, Wahyu 21, yang terdiri dari segi 4 pintu dan 12 nama dari suku-suku itu. Kita tidak ada jalan untuk masuk ke dalam Yerusalem baru karena pengharapan kita adalah sorga. Warga negara kita yaitu sorga. Makanya program yang dibawakan oleh Paulus itu sangat berbeda, sehingga seperti yang disampaikan oleh pendeta Diego bahwa itu Injil cuma satu. Jika ada orang yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang telah disampaikan, biar malaikat terkutuk. Dan Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Petrus itu terkutuk. Tidak pernah. Karena Petrus juga menyampaikan Injil kasih karunia karena Petrus dia sudah mengerti dalam Kisah Rasul pasal 11. Dia mengerti bahwa tidak ada perbedaan lagi. Di dalam Matius Kisah Rasul 10 itu Petrus sampai bingung kan, yang mau disuruh makan oleh Tuhan itu makanan yang haram. Itu yang dinyatakan kepada Petrus bahwa tidak ada perbedaan. Jadi kalau Injil sekarang, ya saya setuju, Injil kasih karunia, Injil itu cuma satu, dan itu yang disampaikan oleh Paulus. Kalau yang tadinya Injil Abraham, ya Abraham. Kalau Injil kerajaan itu yang disampaikan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus juga. Dalam Matius itu jelas sekali bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada orang Yahudi saja. Karena di dalam Matius pasal 10, dia panggil 12 murid, dia katakan kepada 12 murid, tidak boleh menyimpang ke bangsa lain, tidak boleh ke Indonesia, tidak boleh ke Manado, tidak boleh masuk di grup Minister Grace. Itu saja. Terima kasih Pak Marlon. Oke, baik Prof. Penjelasan yang sudah disampaikan. Sementara tadi Prof menjelaskan, Pak Sem langsung resen. Artinya berarti mau menanggapi ya. Nah, disilakan Pak Sem. Baik, makasih Pak Malon. Bapak Jimmy, sekedar mengkonfirmasi ya. Apakah mungkin ke 11 rasul yang diutus Tuhan dalam Tuhan Yesus dalam Matius 28 ini mereka tidak taat kepada Tuhan dan mereka Andreas menginjil sampai ke Rusia dan tewas di sana sebagai martir. Berarti apakah mungkin dia cari orang Israel yang ada di Rusia untuk masuk Injil kerajaan atau memang memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit? Karena pengutusan ini terjadi setelah Yesus bangkit. Dan karena kebangkitan itu, kuasa kebangkitan itu menyebabkan mereka tidak takut untuk menyerahkan nyawanya sekalipun. Karena mereka mengalami peristiwa ilahi yang biasa itu. Saya kira ini hal yang mungkin Pak Jimmy perlu mengelaborasinya sehingga kita mendapatkan konsep yang lebih jelas bahwa memang untuk Paulus itu ada pemisahan khusus dan pengutusan ke-11 murid setelah kebangkitan Yesus itu suatu misi yang berbeda. Padahal pesannya pergilah ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Jadi ini perintahnya ke seluruh bangsa untuk pergi. Ini setelah kebangkitan Yesus. Tentunya pasti kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus itu yang saya yakin diberitakan oleh para murid. Sehingga mereka mati sekalipun, mereka tetap menjalankan misi itu. Terima kasih Bapak Jimmy. Terima kasih. Oke, baik Pak Sem. Ya, menarik Prof dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sem dan juga sebagian dari jawaban Prof tadi bahwa ya kalau memang itu adalah satu kesatuan yang sama, mengapa
Tuhan atau Allah harus mengangkat Paulus sebagai rasul tambahan? Silakan, Prof. Jadi begini, seandainya kebangkitan itu yang dimaksud seperti yang dikatakan oleh Paulus, mati kubur bangkit, kenapa Tuhan Yesus ketika sudah bangkit di dalam di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, saya baca atau Pak Marlon baca? Saya saja, Prof. Oke, Kisah Kisah Rasul 1 pasal ayat 1 3. ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Sen tanggapi selama 40 hari Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus sama sekali tidak memberitakan Injil kasih karunia. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kecuali terjemahannya salah, saya tidak mengerti. Tapi yang saya pegang itu. Dan Paulus sudah katakan, jika ada orang yang tidak spodaso, ens pasquintos, ortotomeo, itu boleh baca 2 Timotius 16 ayatnya yang 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 18. Ada 7 di situ. Omong kosong itu saja. Terima kasih. Oke, baik, Prof. Ya, ini memang setiap pemberita Injil memang harus punya landasan yang kuat untuk memahami misteri Allah ini, ya. Sebab kalau dia tidak memahami misteri rahasia Allah ini, maka pemberitaannya akan jadi kacau balau. Oleh sebab itu tadi di rim chat itu ada pernyataan atau ada pertanyaan. Apa beda sih, Prof, misteri dengan rahasia yang kita bicarakan ini? Boleh, Prof? Silakan. Sebenarnya itu soal bahasa. Kalau yang tahu sekali ahli bahasa kita, yaitu Bapak Pendeta Yohan Pendelaki. Minta pendapat. Oke, baik. Ini karena ada rekomendasi dari Prof. Boleh di on kamera, Pak Johan? Pak Johan masih... Ya, bagaimana Pak Daeng? Oke. Ya, silakan unmute. Karena ini rekomendasi. Artinya kalau rekomendasi dari seorang Prof dan narasumber berarti ya harus kita dengar soalnya. Kalau mau bilang ahli bahasa tidaklah. Kita sama-sama belajar kok, ya. Tapi yang Pak Posangi maksudkan itu sama saja, rahasia, misteri, misterion, dan sebagainya itu sama saja, ya. Tergantung konteks mana kita membaca. Dan itu yang saya tanyakan tadi ke Pak Weko, salah satu keberatan saya, karena beliau dari kayaknya menjadi landasan itu, ya, bahwa apa tadi itu? Tugas penyelenggaraan. Ya, rahasia itu bukan Plan. program. Nah, itu saya benar-benar terkejut terus terang aja. Karena dibaca itu jelas-jelas menunjukkan itu. Apalagi kalau Pak Denny Weku mengatakan terlibat dalam penerjemahan. Nah, karena saya memeriksa juga di berbagai terjemahan lain, semua bilang begitu. Ya, itu plan. Terserah kita mau terjemahkan dispensasi, mau terjemahkan oikonomia, tapi ada Tugas epoch dia, penyelenggaraan. rahasia. Rahasia. Kita buang itu nggak bisa. Ya, nah, jadi tolong dikaji lagi lah itu pernyataan tadi itu. Dan saya lihat juga ada satu hal yang terus terang saja cukup mengganggu saya itu yang dikatakan Pak Denny sebentar dulu ya. Nah itu catatan saya itu yang memang benar, kita ketika dikatakan tidak di bawah hukum itu lebih jelas kita tidak di bawah Taurat. Itu ketika Paulus
bicara tentang hukum, dia banyak kali merujuk Taurat. Jadi kita kembali ke kayak zaman Abraham itu maksudnya. Tetapi bukan berarti bahwa Abraham tidak ada aturan, ya kan? Bukan, ada aturan. Karena itu kita melihat dia ada administrasi, ada dispensasi sendiri terhadap Abraham ini. Ya kan? Begitu juga dengan kita sekarang. Kalau dikatakan hukum kemerdekaan, bukan berarti kita suka-suka, ya kan? Kita nggak boleh suka-suka menafsirkan Alkitab. Pak Dr. Pak Bisa tadi sudah menunjukkan bagaimana kita melihat itu, ya kan? Jadi saya rasa Dr. Pak Bisa menunjukkan kita itu satu penafsiran tidak lengkap atau barangkali eksegesis tidak lengkap terhadap eh, satu hal dalam konteksnya bisa menghasilkan penafsiran yang lari jauh sekali, ya. Atau saya menyimak yang dikemukakan oleh Dr. Pabisa tadi itu. Dan itu baik sekali bagi kita lihat di konteksnya itu apa yang dibicarakan di situ. Pak D ini bicara mengenai yang dia tulis di atas, katanya tulis Paulus tulis di atas. Ingat di bawah juga ada kata yaitu di, di pasal berapa tadi? Di apa? Pasal pasal 3 Efesus. Masih masih di Efesus tadi. Jadi ketika dibilang yaitu, ya kita harus mengkaji apa itu yaitu. Nah, jadi kayak gitu, lengkap, harus lengkap diberikan. Nah, saya memang belum baca ya tulisan Pak Denny Weku yang dia bilang-bilang dari tadi itu. Barangkali setelah membaca itu, baru kemudian kita mungkin saya kalau ketemu dengan Pak Weku bisa diskusi lebih lanjut. Tetapi kayaknya perlu diperiksa lah Pak Weku dasar pemikirannya itu. Karena terus terang saya, bagi saya itu cukup mengganggu. Itu saja ya. Ya. Bukan berarti saya bilang, oh, Pak Weku nggak belajar benar-benar enggak. Kita menghormati semua kok. Sama-sama. Kalau Prof ini bicara singkat-singkat dia. Kalau Pak Weku Singkat panjang-panjang. padat jelas ya. Oke, Bagaimana baik. kita menangkapnya aja. Oke, baik Pak Johan. Terima Terima kasih. kasih. Jadi paling tidak memang kalau bicara soal misteri kan itu kalau disadur dari bahasa Yunani mysterion ya. Itu yang memunculkan kata misteri. Kalau dalam bahasa Ibrani kan bicara soal misteri itu kan asal katanya itu ras. Ini yang paling paham adalah Pak Johan Pabisa yang sudah raise hand. Silakan Pak Johan. Pak John. Kalau Pak Johan itu Pak Johan Pandelaki. Iya, maksudnya Pak John, Pak Bisa, Pak John, Pak Bisa. Ini karena dua orang berdekatan ini jadi memang luar biasa. Iya, Ini orang-orang hebat. Mereka orang-orang hebat dan dua narasumber juga ini orang-orang hebat kan? Ya, semua kita hebat karena Kristus. Silakan Pak John, Pak Bisa. Iya Pak, saya itu selalu belajar untuk konsisten Pak. Jadi tidak membangun anggapan lebih dahulu. Jadi ketika membaca teks, konteks itu ya mengalir saja. Karena artinya kan itu tidak ditentukan oleh kata, tetapi ditentukan oleh teks dan konteks. Terima kasih Pak untuk tulisan Pak Dani Weku. Saya sudah membaca Pak, kebetulan punya kemampuan teknik baca kilat ini. Itu ya. Kalau Pak Johan Pandelaki juga punya kemampuan itu. Ini yang saya khawatirkan tadi Pak. Kita sepakat bahwa memang benar di masa kini Yahudi non-Yahudi itu tidak ada beda Pak. Karena mereka disatukan dalam satu tubuh yang namanya tubuh Kristus. Itu kita sepakat Pak. Ya, kita tidak berbeda di situ. Tetapi yang saya katakan tadi kedalamannya itu dari naskah yang Bapak Pendeta Dani Weku, saya menemukan bahwa Pak Dani Weku ini menggabungkan seluruh rencana Allah itu ke dalam 3 era makro dan menafsir sejarah penebusan secara bumi ke bumi, Pak. Sehingga dampaknya Pendeta Dani Weku menghapus distingsi 2 program. Israel, kerajaan bumi, tubuh Kristus, pengharapan surgawi. Karena menghapus distingsi 2 program ini, Pak, maka dia bertentangan dengan pola dan bahasa
Paulus dalam 13 suratnya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13 misalnya, Efesus pasal 2 ayat 6, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Nanti saya akan tanggapi secara detail, Pak, karena saya suka menulis, Pak. Kemudian yang cukup mengejutkan juga adalah bahwa kedalaman dari pendapat tadi, ternyata pendeta Daniweko menyebut surga itu hanya transit. Tujuan akhir semua orang percaya adalah bumi, Yerusalem baru. Ini persoalan serius, Pak, yang perlu kita diskusikan. Itu pendapat Daniweko dalam naskah yang beliau sudah sampaikan. Jadi, dengan begitu, pendeta Daniweko menyamakan destinasi Israel dan destinasi tubuh Kristus. Padahal, kalau kita mau konsisten dalam 13 surat Rasul Paulus, Paulus secara konsisten memberi warga negara di surga dan orientasi surgawi bagi gereja. Filipi pasal 3:20 dan seterusnya. Kemudian yang juga cukup menarik dalam tulisan itu adalah tidak ada kedatangan eksklusif. Jadi katanya itu ya, tidak ada kedatangan eksklusif dalam hal ini rapture, dan semua rasul menantikan hal yang sama. Jadi klaim rapture baru ditemukan oleh Darby. Ini saya kira kalau kita bicara tentang pendapat seperti itu ada dasarnya, Pak. Jadi bukan Darby penemunya. Saya memiliki sejarah lengkap tentang perkembangan teologi dispensasi mulai dari Darby, Pak, sampai hari ini. Bahkan saya menemukan beberapa varian di sana. Dan saya tidak melihat bahwa rapture itu adalah ide Darby. Ini barangkali perlu diseriusi secara akademik. Dengan demikian, itu berarti bahwa Pak Pendeta Daniweko mencampur program Petrus Israel dengan program Paulus tubuh Kristus. Bahkan penanggalan Darby yang disebut di naskah juga keliru secara historis, Pak. Kita boleh berdebat tentang itu. Karena ketiga itu ada sekitar 3 bulan sampai 6 bulan saya melakukan penelitian tentang dispensasional pada saat kuliah. Kemudian Pendeta Daniweko juga mengatakan rahasia menurut Paulus itu sama dengan unifikasi Yahudi dan non-Yahudi saja. Ini reduktif, Pak. Artinya Paulus bukan sekedar bicara inklusi etnis, sudah tercium di PL, melainkan satu manusia baru, Pak. Ini perlu digarisbawahi. Jadi satu tubuh yang tidak dinubuatkan sebelumnya. Satu tubuh yang tidak dinubuatkan sebelumnya. Kemudian naskah memasukkan 12 rasul ke dalam gereja yang sama. Tubuh Kristus. Nah, ini tulisan Pendeta Daniweko. Jadi 12 rasul itu dimasukkan ke dalam tubuh Kristus secara identik. Itu berarti tulisan itu mengabaikan pembedaan kerasulan dan perbedaan amanat. Injil kasih karunia versus Injil kerajaan. Masih ada koreksi-koreksi teologis yang saya bisa buat, Pak, tentu dari lensa saya, Pak, ya. Teologi dispensasi mid-acts itu, pertengahan itu, Pak. Lebih khusus 13, walaupun 9:13 itu kan tidak ada persoalan substantif di sana. Hanya karena saya seorang PNS, Pak. Jadi kalau Prof itu mau disebut sebagai rektor, bukan hanya cerita, bukan hanya di telepon, Pak. Prof jadi rektor ya? Bukan, Pak. Nanti Prof itu jadi rektor kalau sudah ada SK-nya. Itu. Makanya saya melihat di 13 itulah SK-nya, Pak. Nanti saya akan buat telahan itu, Pak, untuk menanggapi naskah Bapak, dan saya akan membuat secara detail. Saya akan menunjukkan juga bagaimana koreksi-koreksi yang perlu Bapak lakukan lewat naskah itu. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak John Pak Bisa untuk tanggapan atas materi yang sudah dibagikan oleh Pastor Walda Kris. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini waktu sudah menunjukkan jam 9:11 untuk wilayah Indonesia Tengah, ya. Kalau yang bergabung di sini wilayah Indonesia Timur artinya sudah di atas jam 10. Dan memang ini cukup menarik pembahasan kita malam hari ini. Tapi kalaupun saya mau melanjutkannya, artinya saya harus mendapat rekomendasi dari kita yang ada di room ini, di Zoom ini, untuk melanjutkan terutama narasumber, ya, kedua narasumber kita ini. Apakah masih akan tetap bersedia dengan tambahan waktu ke depan? Saya ingin respon dari Pak Pusangi. Tiga kali sudah Belum. diskusikan.
sorry, boleh dengan Bagaimana? Belum kedengaran jelas? dari saya ini ya, dari saya. Kita kan sudah mendengar Hmm. pendapat, dan itu ya sudah tidak apa-apa. Oke, Karena oke, kalau baik. pendapat itu berbeda, sampai pagi kita tidak akan selesai. Jadi Oke, benar, baik. Ya, bahwa itu yang saya ingin dengar pendapat. dari narasumbernya. Iya, oke. Terima Thank kasih, you, Prof. thank you. Iya. Begitu juga dengan Pak Dhani. Apakah punya jawaban yang sama dengan Prof? Oke. Walaupun tidak di unmute, tapi saya sudah menangkap apa namanya suaranya ya. Oh. Oke. Tapi memang apa yang kita harapkan malam hari ini lewat topik kita ini, saya juga percaya, yakin juga bahwa kita tidak akan bisa mungkin membahasnya sampai dengan kedalaman tingkat tinggi lah, kalau boleh saya katakan begitu, dengan waktu yang singkat tentang hal misteri ini. Karena memang harapannya adalah bagaimana kita bisa melihat berbicara soal misteri ini dalam pandangan Allah, dalam arti bahwa kalau Paulus menyampaikan ini sebagai misteri, maka kita perlu tahu jelas kira-kira konsep yang dibangun Paulus itu seperti apa, kedalaman dari pandangan Paulus itu sendiri. Begitu juga dengan ketika Yesus menyampaikan bahwa ini rahasia, maka kita juga harus perlu mengetahui apa yang dimaksudkan Yesus tentang rahasia tersebut. Dalam kajian secara teologis maupun secara akademis teologis, ya kita tidak bisa dipisahkan oleh dua patokan kita, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, yaitu Alkitab itu sendiri. Dan memang salah satu yang paling memudahkan untuk kita bisa membagi secara tepat, belajar pasti, dan lewat pandangan Ibu yang ada di Zoom ini itu juga menambah kasana berpikir kita terkait materi kita. Dan saya bisa mengakhiri, ya tentu yang lain akan mati penasaran ini, Prof. Karena masih ada yang raise hand. Nah, dan saya tidak mau ada yang mati penasaran setelah mengikuti Zoom malam hari ini. Oleh karena itu, Pastor Wilmanis yang sudah raise hand dan mengaktifkan kamera, kesempatan. Sampai jam 11 saja. Oke, terima kasih. Ya, saya berikan kesempatan, Pastor. Ya, jadi pertama setelah saya coba mengikuti penjelasan dari dua narasumber tadi, nah sebelum saya mungkin ada komentar untuk berhubungan dengan topik malam hari ini, saya mungkin pertama ingin konfirmasi saja dari Pak Pendeta Denny, karena tadi ada pernyataannya sempat saya rekam, saya catat dari penjelasan tadi bahwa kita tetap orang berdosa. Saya coba minta konfirmasi apakah memang betul seperti yang saya catat ini. Karena setahu saya Pak Pendeta Denny ini adalah guru rohani saya yang dulu memang memberikan PA di rumah kami di Manado. Jadi itu pertama dulu Pak, mungkin bisa dijawab Pak Pendeta ini. Ya, silakan. Sudah dengar suara saya? Sudah jelas sekali, Pak. Kalau itu kita tetap orang berdosa, tapi kita sudah disucikan. Itu jadi kita baca dari, saya pikir kita sudah pengetahuan yang sama. Kita disebut orang berdosa, tapi kita sudah disucikan. Karena kalau tidak disucikan, tidak mungkin kita diselamatkan. Cuma dalam pernyataan Paulus juga katakan, kalau ditanya siapa berdosa, dia orang yang paling berdosa. Tapi itulah kita bersyukur, kita orang berdosa yang sudah disucikan. Saya kira tidak berubah itu, Pendeta atau Pak Wilmar. Apa yang saya ajarkan dulu tetap. Ya. Oke. Ya, jadi berarti konkretnya bukan orang berdosa ya Pak Pendeta? Ya orang berdosa, karena tapi ini kita sudah disucikan. Ini akan mempengaruhi pandangan kita ke depannya. Jadi konkretnya bukan orang berdosa ya? Iya, karena bahasa ya. Tapi saya bukan juga orang suci seperti pemahaman Katolik ya.
Itu bedakan. Oke, oke, oke. Ya. Oke, Saya terima ini kasih. Ya. orang suci dengan pemahaman 1 Korintus 1 ayat 1-2. Bukan pemahaman Orang penyucian, kudus ya. Oke. yaitu Oke, oke. Ya. pemahaman kepausan ya atau Katolik. Itu beda. Ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya Pak. Ini saya sudah bisa angkat pakai 1 Korintus 1 ayat 1-2. Nah, kemudian ini saya coba melihat tadi dari pemaparan dua narasumber ini. Kalau saya ikuti ini sebenarnya kita ini baik Pak Denny maupun Prof. Jimmy ini satu tujuan, satu maksud ya. Karena Prof sampaikan dalam kerangka program dispensasional rahasia anugerah, sedangkan Pak Pendeta Denny menyampaikan rahasia isi dari program itu. Itu kalau saya tangkap ya, isinya adalah Yesus. Nah, isi dari program rahasia anugerah itu sebenarnya dicatat dalam Efesus pasal 2 sangat jelas itu mulai ayat 12 itu kan sampai 20 sampai 22 itu. Jadi isi dari Injil program rahasia anugerah itu Yesus memang. Ya. Nah, hanya mungkin yang saya ikuti adalah bedanya adalah di terminal akhir ini. Ya. Karena kalau saya lihat tadi ada pernyataan Pak Pendeta Denny, saya coba rekam lagi baik Israel maupun non-Israel ini sudah tidak ada gap lagi. Nah, itu yang disebut rahasia. Atau juga tadi ada kekayaan dalam Kristus. Itu adalah isi dari program rahasia Injil anugerah itu yang disebut oleh Pak Prof tadi lah programnya itu. Iya kan? Nah, yang saya lihat adalah terminal ini yang agak beda. Karena tadi yang saya rekam adalah satu pemerintahan karena sudah tidak ada gap Yahudi dan non-Yahudi. Jadi satu pemerintahan, satu kerajaan. Nah, jadi pertanyaan saya adalah kalau kita lihat isi dari rahasia Injil anugerah, programnya tadi adalah Yesus dan tidak ada beda antara Yahudi dengan non-Yahudi. Nah, di dalam pasal 2 itu kalau kita lihat Efesus pasal 2 itu ayat 15 itu saya coba sebentar ya. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Jadi artinya kalau saya lihat ini penyatuan antara Yahudi dan non-Yahudi ini adalah dalam konteks gereja, dalam konteks keselamatan gereja tubuh Kristus. Itu yang dalam pasal 3 ayat 6 tadi yang Pak Dr. Joni sudah coba sampaikan. Jadi penyatuan Yahudi dan Yahudi memang dalam konteks gereja. Karena kalau 12 murid ini kan, kalau lihat ayat 16 ini hukum Taurat dibatalkan dalam konteks keselamatan itu dalam Yesus. Nah, apakah hukum Taurat ini sudah tidak ada? Ada. Karena itu adalah hukum yang mengatur tata nama kehidupan bangsa Israel mulai dari Abraham dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan dijanjikan bahwa Yesus akan memerintah sebagai raja atas mereka dan ini yang mereka harapkan nantinya. Program lewat 12 murid melalui Rasul Petrus ini. Nah, itu sebabnya tadi Prof. Jimmy menyatakan bahwa kenapa Petrus kok tidak mengerti surat-surat menyampaikan bahwa ada hal yang suka dimengerti dari surat-surat Paulus. Karena memang program rahasia Injil anugerah ini memang tidak dibukakan kepada mereka, hanya lewat Rasul Paulus. Nah, Petrus menyatakan bahwa ada hal yang suka dimengerti dari surat-surat Rasul Paulus. Itu pertama adalah konteks kalau kita lihat 2 Petrus 3 ayat 16 tadi konteksnya adalah menyangkut kedatangan. Nah, yang diharapkan oleh Petrus adalah kedatangan di bumi, Yerusalem baru. Tapi Paulus tidak. Itu 2 Korintus 5 ayat 1-3 tadi yang Prof. Jini sampaikan bahwa Allah sudah menyediakan tempat kita di surga. Rumah yang dibuat oleh Allah tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, terminal ini beda, Pak Pendeta. Ya, beda. Nah, kalau kita lihat janji Allah kepada Abraham yang disampaikan lewat 12 murid, Ishak dan Yakub, nah dipertegas juga di dalam ketika Yesus lahir itu dalam Lukas pasal 1 ayat 13, saya coba baca lagi. Ini dia akan, saya baca mulai 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi janji kerajaan ini adalah janji kepada bangsa Israel dan dipertegas lewat 12 murid.
Dan Yesus dijanjikan untuk menjadi raja mereka ketika dia lahir. Nah, ini sebenarnya ada banyak ayat yang saya coba baca, memang Yesus dijanjikan untuk menjadi raja mereka. Nah, ini yang diharapkan oleh mereka. Jadi, terminalnya kita memang beda, Pak. Kalau program rahasia Injil Anugerah, terminalnya surga. 12 murid, ya kerajaan itu. Karena itu yang dijanjikan lewat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dipertegas lewat 12 murid lewat Injil kerajaan itu. Karena kalau Injil Anugerah, rahasia Injil Anugerah itu isinya Efesus 2 mulai ayat 12 sampai 22. Bahwa Yesus yang menyatukan Israel dan Yahudi dalam konteks keselamatan. Ya. Nah, kalau kita lihat di Matius pasal, ini ada banyak ayat yang saya lihat ini menyatakan bahwa Yesus memang akan memerintah Israel ini lewat 12 murid di kerajaan seribu tahun sebagai raja, Pak. Ya, Matius 16:28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita sebagai lambang pemerintah, dan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini janji semua kepada Israel ini dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Terus lagi, saya coba lagi ini. Kejadian pasal 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya. 2 Samuel lagi ini. 2 Samuel pasal 7. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ya, ya. Mika pasal 4 ayat 7 lagi, nubuat kepada Mika pasal 4 ayat 7. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Saya coba lagi Yeremia pasal 31. Nah, ini Yeremia yang pasal 31 yang sangat menarik ini. Ya, sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tata kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan korban-korban sembelihan sepanjang masa. Ini jadi semua ini berbicara tentang janji kerajaan yang akan dikokohkan di kerajaan 1000 tahun bagi Israel itu. Iya. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Ya. Saya coba lagi Matius 32 ketika para orang Majus ini bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya. Matius 5:35. Maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Kisah Rasul 1:6, murid-murid mempertanyakan kepada Yesus, kapankah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, jadi dari ayat-ayat ini saya melihat bedanya adalah di terminal akhir. Karena kalau saya melihat bahwa isi dari program rahasia Allah itu adalah Efesus 2 ayat 12 sampai 22. Isinya adalah Yesus yang mempersatukan Israel dengan non-Israel menjadi satu tubuh. Bukan dalam program kerajaan, beda karena terminalnya beda. Ya, nah yang saya melihat tadi, yang saya rekam Pak Pendeta ini adalah tidak ada gap antara Yahudi dan Yahudi, dan terminalnya adalah satu pemerintahan kerajaan. Nah beda ini Pak. Iya. Nah mungkin Pak Pendeta ini bisa komentari seperti apa, karena jelas bahwa dalam Alkitab dari nubuat para nabi mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub semua adalah janji pemulihan kerajaan bagi Israel, dan itu ditegaskan melalui 12 murid. Itu sebabnya disebut Injil kerajaan. Demikian Pak Pendeta Denny. Ya, Terima oke, baik, kasih. Pak Wilmar. Cukup ya? Ya. Oke. Ya, ini saya lagi berjuang keras karena memang lagi hujan. Tapi terima kasih untuk Pastor Walda yang sudah disampaikan di chat ini, di room chat yang ada, untuk make sure dan
Pak Pendeta Denny, saya berikan Oke. kesempatan. Singkat, Ya. padat, jelas, Pak. Kedengaran suara saya, Pak? Singkat, padat, Iya. jelas. Oke. Karena Jadi saya juga pingin nanti Pak Wilson Pangkai tidak penasaran juga biar tidur nyenyak malam hari ini ya. Karena tadi sudah sempat raise hand. Silakan Pak Pendeta Denny. Saya akan berikan kesempatan yang terakhir Oke. untuk Pak Wilson Pangkai. Tapi Pak Denny menanggapi dulu. Setelah itu baru closing statement. Nanti setelah itu saya akan serahkan ke Sekjen Grace Ministry untuk berdoa tutup sekaligus mungkin ada hal-hal yang disampaikan. Oke. Rahasia Kristus, Pastor Wilmar, itu kan sebut di dalam Efesus pasal 2, itu memang yang dirujuk. Bahwa Anda perhatikan pengharapan orang Yahudi dan bukan Yahudi itu adalah satu. Dan mereka itu tidak lagi dua bangsa, Yahudi dan non-Yahudi. Karena di hadapan Allah sejak Abraham, maka hanya dua bangsa yang Allah kenal, Yahudi dan bukan Yahudi. Ya, atau Yahudi dan Goyim yang orang Israel sendiri sebut. Lalu kemudian sekarang mereka dikatakan tidak begitu. Mereka sudah dipersatukan. Itu yang dia minta, lihat ke atas. Apa program rahasia ditunjuk di Efesus sebelumnya? Tidak ada disebut-sebut yang saudara-saudara katakan yang lain itu Injil Kerajaan yang seperti apa itu. Karena konsepnya itu ada satu. Perhatikan ayatnya ke-18. Ya. Ayat 18, Pak. Oke, pasal 2 ayat 18. Yang Paulus rujuk. Efesus 2 ayat 18. Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, perhatikan, jalan masuk kepada Bapa. Kita orang ini dua kelompok. Sekarang tidak ada lagi dua kelompok. Kita punya jalan yang masuk, tidak ada lagi perbedaan. Demikian kamu ayat 19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bukan asal rasul Paulus. Ya. Paulus tidak pernah membedakan pengharapan itu antara dia dan mereka. Jadi termasuk Petrus di situ. Jadi pengharapan itu yaitu pengharapan, satu pengharapan saja, satu iman saja, satu gereja saja, satu roh saja. Efesus pasalnya yang keempat. Dia sambung di situ. Tidak ada perbedaan. Ya. Jadi kalau Anda juga perhatikan di pasal 3-nya itu Anda perhatikan karena tadi dikutip oleh Pak itu mulai dari ayat sekarang 6. Ayat 6, oke, tolong baca ulang. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ya, orang-orang bukan Yahudi bukan utama. Peserta yang ikut saja dari semua janji-janji yang telah disampaikan itu. Kenapa mau diputar? Kenapa kita mesti bikin sendiri? Anda baca dan baca. Sekarang coba Anda baca 1 Tesalonika 1 ayat 5. Tolong lagi baca, Pak. Ini kata Paulus, kita itu mau kemana? 1 Tesalonika, demi Pak. apa kita berjuang? 1 Tesalonika 1 ayat 5. Oke, bolehkah ini adalah ayat terakhir, Pak? 1 Tesalonika 1 ayat 5. Iya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Minta maaf, bukan 1. 2
2 Tesalonika 1 ayat 5. Ya, Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. ya. Jadi Paulus bilang kamu jadi satu waris. Waris apa? Untuk mewarisi apa semua yang diberitakan oleh Kristus. Dan itu adalah kerajaan. Dan Injil itu yang ditutup di dalam Kisah Rasul paling terakhir ini, Pak. Yaitu Kisah Rasul 28 ayat 31. Ini ayat paling terakhir saya berikan. Kisah 28 ayat 31. Silakan, Pak. Bagaimana, Pak? Ini Injil yang terakhir yang saya mau bacakan, yang saya mau Kisah? kokohkan. Iya, Kisah 28 ayat 31. 28 ayat 31. Iya, dia beritakan di Roma ini. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kerajaan Allah itu tetap diberitakan dan dia tidak memisahkan. Ya, jadi kita yang memisahkan. Rasul tidak pernah memisahkan. Pengharapan Injil rahasia itu dia jelaskan, yaitu dua yang menjadi satu dengan pengharapan yang satu. Apalagi kalau kita buka Galatia, nah ini semua panjang tambah ayat. Pengharapan Abraham itu juga adalah pengharapan kamu orang Galatia dan seterusnya. Saya kira kita harus memahami Alkitab dari yaitu satu Injil. Oke, terima kasih. Nah. Oke, baik. Sebelum Pak John, Pak Bisa, saya pengen dengar Ya, terima kasih Pak Pak Tadi. Wilson Pangkai. Mohon Pak sebentar Wilson ya. Pangkai. Saya dengar dulu Pak Wilson Pangkai. Silakan Pak Wilson. Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Suara saya kedengaran? Ya. Kalau saya kedengaran. Saya ngikutin dari awal semua, saya dengar bicara tentang Injil Allah, Injil Kerajaan, Injil Kristus Yesus, dan berbagai pemahaman-pemahaman baik menurut buku-buku teologi atau para teolog dan juga Alkitab itu sendiri. Dan saya mengikuti dan sempat menyinggung juga tentang kerajaan 1000 tahun dan seterusnya, ya. Tapi saya mengambil kesimpulan dalam pernyataan Rasul Paulus sendiri dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya bacakan untuk kita semua dalam terjemahan lama. Karena tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu. Karena ia itulah suatu kuasa Allah yang mendatangkan selamat kepada tiap-tiap orang yang percaya. Terutama sekali orang Yahudi dan orang Yunani, orang Greka kalau terjemahan lama. Karena di dalamnya itu, artinya dalam Injil yang kita bahas malam ini, kebenaran Allah dinyatakan daripada iman kepada iman. Seperti yang telah tersurat bahwa orang benar itu akan hidup oleh sebab iman. Itu saja Pak, Ibu semua, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wilson. Ini saya merasa tidak perlu ditanggapi karena itu yang disampaikan adalah ayat Alkitab. Pak John, Pak Bisa, silakan terakhir ini. Ya, terima kasih. Memang semakin panjang penjelasan dari Pendeta Daniel, memang semakin memperkuat temuan saya dalam naskah yang beliau tulis, gitu ya. Secara akademis saya melihat ada ketidakkonsistenan sebenarnya. Ketika bicara surat Rasul Paulus, tetapi kemudian penguraiannya di dalam naskah itu dan meniscayakan diterima oleh Rasul Paulus dalam penguayuan langsungnya itu ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan kedua adalah ketika mengatakan bahwa hanya ada satu Injil, lalu kemudian menjelaskan beberapa hal dan terakhir di Kisah Rasul pasal 28.
Saya justru mendapatkan kesan bahwa Pendeta Daneweko sebenarnya sementara menunjukkan bahwa ada beberapa Injil, gitu ya. Ada beberapa Injil. Nah, itu kesan saya, Pak ya, itu kesan saya. Sehingga demikian, ini memang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Tetapi yang pasti saya ingin katakan begini, bahwa entitas Israel itu berbeda dengan entitas tubuh Kristus. Jikalau kita ingin bicara tentang Injil bagi Israel, maka di sana tidak mengenal konsep tubuh Kristus. Itu hanya ada pada pengwahyuan yang diterima oleh Rasul Paulus. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa kita tidak boleh merubah firman, kami juga berusaha untuk takluk dalam kebenaran itu, Pak. Tetapi persoalannya ini kan kita seringkali membawa kapal laut di air port. Ini masalahnya, Pak. Saya suka menggunakan istilah itu. Sekarang ada kesan proses belajarnya, proses penguraiannya adalah memaksakan kendaraan kendaraan kapal laut itu untuk tiba di air port. Sementara itu kan mungkin, Pak. Ketika bicara bumi ke bumi dalam keseluruhan naskah, ini juga justru kebenaran Allah. Saya pastikan itu, Pak. Sehingga demikian, mari kita mengalir aja lah. Teksnya apa, konteksnya seperti apa, kita mengalir aja dulu. Lihat, karena pengertian itu tidak ditentukan oleh kata itu sendiri. Gitu, Pak. Tiga rahasia, jangan berhenti di pernyataan bahwa Yahudi non-Yahudi itu tidak berbeda lagi atau tidak dipisahkan lagi. Jangan berhenti di situ, Pak. Kita harus masuk pada penjelasan tentang disatukan dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus inilah yang kita bedah. Apa sebenarnya ada di tubuh Kristus, Pak? Sehingga nanti kita akan temu hibridnya di sana. Salah satunya eskatologi, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Wilmar tadi. Kalau bicara eskatologi, Pak Dhani jelas dalam naskahnya mengatakan itu bumi. Rasul tidak. Kalau begitu siapa yang merubah gagasan ini? Gitu kan? Kalau Paulus sebagai penerima mengatakan itu, lalu Pak Daneweko mengatakan suratnya Rasul Paulus itu adalah surga di bumi atau pengharapan di bumi, siapa yang merubah? Kami cuma menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai pengharapannya. Lalu Pak Daneweko menyampaikan hal yang lain. Sehingga demikian ini perlu dikritisi barangkali. Kepada seluruh peserta, tolong masuklah di grup. Saya akan membuat telahan itu, tapi sekali lagi saya katakan, apa yang saya tulis nanti itu bukan satu-satunya kebenaran. Silakan diuji. Alkitab mengatakan ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Termasuk tulisan Pak Daneweko. Kita perlu uji. Karena namanya tulisanlah firman Tuhan. Gitu. Oke, Terima baik. kasih, Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya rasa saya akan rubah tadi pernyataan saya supaya kalau kita akan berikan kesempatan untuk closing statement, ini bisa saja nanti berkembang. Tapi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa topik kita malam hari ini adalah misteri atau rahasia, dan itu kesempatan momen di mana kita akan membahas terkait GTK, itu yang sudah saya sampaikan tadi. Siapakah GTK dan terminologinya menuju kemana? Itu nanti akan di kesempatan yang lain nanti akan diatur oleh Sekjen Grace Ministry. Dan kita akan mendengarkan beberapa informasi penting terkait Grace Ministry, dan setelah itu kita akan langsung akhiri doa penutup, nanti Prof. Jimmy Pesangi untuk menyampaikan doa tutup. Silakan Sekjen Grace Pak, Ministry. sebentar dulu Pak, boleh mau tambah mesti, soalnya saya harus ada yang saya lupa sampaikan tadi. Nggak enak. Iya, maksudnya saya berharap nanti ada kesempatan yang lain lagi, karena tidak akan pernah berujung nanti nih Pak Pendeta Denny. Nanti yang bisa yang lain menanggapinya lagi. Jadi topik ini saya topik malam hari ini, kalau apalagi tadi sudah disinggung, jadi nanti kita akan bahas dalam topik tertentu terkait GTK Pak Pendeta Denny. Jadi nanti kita dengarkan dulu. Singkat saya
Satu saat saya lewati dia, saya tidak enak. Soal terjemahan soalnya. Boleh ya? Oh, soal terjemahan. Iya. Kalau terjemahan Jadi boleh, begini, boleh. Penasaran dia. soal interlinear memang tidak ada, Pak Boy. Tidak ada plan. Saya cuma mau bacakan saja supaya jangan pikir saya ngarang-ngarang juga. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya ya, yang umum yang dipakai itu adalah ege exosateten oikonomian. Nah, baru tes caritos tu teotes doteses itu dia. Nah, jadi tidak ada tuh, cuma ten oikonomian. Lalu mereka tambah plan. Ambil dari mana plannya? Yang kata Kalau mau filmnya diterjemahkan itu, umpamanya, if indeed you have heard of the administration of grace of God having been given to me toward you. Itu jelas dia punya Pak Denny baca terjemahan. ayat yang yang Efesus tadi ya. Nah, maksudnya kita cuma mau kasih dia punya dan mereka ambil dari mana itu plan. Jadi yang ambil plan isi terjemahan baru satu dan terjemahan lebih pak terjemahan dan baru satu daripada bagi baru Oke, dua. baik. Iya. Saya coba Ya. dalam Pak ini. Jadi yang dimaksud Pak laki tadi bahwa terjemahan dua tadi yang dibaca itu menerjemahkan plan dari kata oikonomia. Ya, Begitu ya, Pak Johan? begitu. Iya. Oke, Bukan iya. saya. Jadi saya rasa clear. Kata itu bukan dari saya. Kata Iya. Oke. itu Saya rasa clear itu. Tidak perlu ada ada diperdebatkan di lagi. ESV menerjemahkan plan itu ekonomi. Silakan Oke. Pak Denny bersoal jawab dengan mereka. Begitu juga dengan TB2. Oke. Saya si orang understand ketua penerjemahnya. Kok dia taruh kata rencana? Oke. Baik. Ya, Jangan saya tanya rasa saya itu. Iya. Saya rasa bukan kesalahan Pak Johan, tapi bukan juga kesalahan Pak Denny Weku. Oke. Nanti kita berdebat, Kenapa ya, cari momen yang khusus Ya, untuk cuma berdebat dengan Pak konfirmasi Anwar aja Chen. juga saya. Kita Ya, cuma berdebat dengan Pak konfirmasi Anwar saya Chen. juga. Oke, Nah, baik. ya. Kita akan mendengarkan pernyataan dari Sekjen Grace Ministry sebelum nanti kita akan doa tutup. Diminta kesediaan Prof. Kosangi yang nanti akan doa tutup. Baik, terima kasih Pak Astor Marlon Tahe STH yang sudah memediasi pertemuan kita malam hari ini dalam topik yang sangat penting ya, rasa rahasia tetapi berjuta makna. Namun dapat dipikirkan bahwa kalau misalnya kata itu juga sempat digunakan oleh agama-agama lama kan, dari misterion akhirnya itu menjadi mistik ya, jadi menjadi ke arah yang lebih sihir. Nah, tetapi yang kita bicarakan malam hari ini lebih mengarah ke biblikal saja, dan tadi sudah ada beberapa penjelasan baik dari Pendeta Denny Weku maupun Prof. Jimmy Pusaki, sekaligus juga ada tambahan dari Pendeta Yohan Pandelaki, Dr. Jomi Pabisa, Pastor Will Marianis, Pak Sam juga yang ada di Singapura sekarang juga memberikan tanggapan, dan saya pikir kita lebih diperkaya. Ini tidak mencari benar salah memang, walaupun tetap kita harus berdiri pada kebenaran. Karena kebenaran itu tidak pernah ada dua kan. Kebenaran itu selalu satu, tidak pernah ada lain. Dan mungkin di kala kita masih dalam penantian ini pasti kita sedang seperti puzzle begitu, mencocokkan frasa itu ke arah yang lebih tepat kembali. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih. Dengan demikian Grace Ministry menyampaikan apresiasi tertinggi untuk Pendeta Denny Weku, juga Profesor Jimmy Kosangi dan Pastor Marlon Tahe yang sudah bersama-sama. Namun ada sedikit mungkin yang seperti tadi yang Pak Denny dan Pak Boy sampaikan, memang ada pendekatan secara critical text ya. Kalau kita bicara itu, ada yang menggunakan pendekatan dengan menggunakan Bizantium, tapi ada juga dengan Textus Receptus ya. Nah, ini dua hal yang berbeda nanti kalau sudah masuk di critical text. Apakah sekalipun dua-dua tetap menggunakan bahasa asli atau sumber primer, tapi itu perlu nanti dikaji lebih jauh. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, dan inilah yang mungkin kalau
eh, Salomo berkata itu ya. Saya sedikit coba mengutip ini apa yang disampaikan Salomo di kitab Pengkhotbah. Lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Tapi ini bukan berarti kita berhenti untuk belajar ya. Artinya dengan kita belajar kita saling berbagi satu dengan yang lain dan melengkapi pengetahuan pemahaman, dan kalau sudah di surga sudah ada percakapan seperti ini. Gitu kan? Nah, oke. Yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pastor Marlon, bahwa topik yang sangat menarik itu kalau kita bedah frasa gereja tubuh Kristus. Walaupun ini kan kalimat ini tidak terdapat di dalam Alkitab gereja tubuh Kristus. Tapi kita semua ini telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Kita sudah menjadi satu anggota tubuh Kristus. Nah, mungkin ada waktu nanti untuk kita bicarakan bagian itu, tetapi malam hari ini saya akan sampaikan untuk acara minggu depan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membedah simbol-simbol kitab Wahyu, ya, yang nanti menjadi narasumber di sini adalah salah satu Pak Yohan Pandelaki, Magister Teologi. Pak Boy, minggu depan tanggal 24 sudah siap tuh ini? Unmute dulu, Pak. Kenapa Pak Walda? Oke. Jadi untuk minggu depan tanggal 24 Agustus 2025 topik kita bedah simbol-simbol kitab Wahyu. Nanti di situ ada 3 narasumber. Oh, Yang jangan pertama, dulu. Pak Walda, saya jangan dulu bikin narasumber. Bulan ini saya sibuk. Oh gitu. Ya, Oh tolong berarti. jangan. Nah, jadi Ya. kalau begitu orang Coba cari apa itu? Ini pembawa materi yang lain. Kalau sekedar ikut nimbrung ngobrol boleh. Oke, begini. Ya. Ini kan Pak Samuel. Masih banyak. Pak Samuel masih Oke. ada? Pak Samuel masih aktif? Nah, oke. Halo, Pak. Pak Sam, tadi saya coba mengajak kita untuk memikirkan perkembangan yang terjadi, eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Oke, terima Ya, kasih. ya. Berarti Pak Sam nanti minggu depan boleh ini, Pak? Tentang apa nih? Situasi terakhir. Situasi terakhir Ya, yang Pak, ada ya. iya. Jadi nanti kita gabungkan dengan Dr. Oki Oto-Oto. Oh ya. Oke, Pak Sam kenal ya? Saya Ya, Pak. jangan dulu ya. Lagi fokus untuk visitasi. Tugas asesor. Oke, baik. Jadi Pak, Kalau ikut nimbrung bisa seperti ini boleh. boleh, baik. Prof, bagaimana? Kalau boleh, cuma orang bilang kurang fokus bro. Oh, Nanti dulu. oke, baik. Jadi kalau begitu tetap ada di dalam frame ya kita ya sama-sama ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Denny Weku juga demikian ya, Pak? Ya, Oke, terima pokoknya saya siap. Saya sediakan waktu. Ya. Oh, bisa. Oh, jadi berarti 3 narasumber ya. Oke, baik. Yang apa? Eh, Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi 4 ini. Boleh. Jadi yang Iya. satu ini dia punya latar belakang hukum sih sebetulnya. Yang Dr. Billy Matinas, MH. Saya Iya. kenal ini, Pak. Prof. Sian Tanjung Santiana. Kenal, Billy. Ya, oke. Nah, dia berkiprah di Jakarta dan dia sebagai lawyer. Baik, jadi kita coba bicara nanti topik itu dan saya nanti coba announce lagi di apa? Pak Matindas apa nih? Sian Peana. Tentang Tangkilisan Ya. Peana. Sian Tangkilisan Peana gitu. Yang tangkili sampai anak. Dr. Matindas ya? Bukan. Profesor? Dia S3 hukum, tetapi dia menguasai hukum internasional. Dia lebih ada yang orang. Oh, Iya. bukan Beni Piana. BNP bukan ya? Ponakan, BNP KKP anak. Ini pekomanakan. Oke. Iya. Oh iya, cocok itu. Iya. Oke ya, baik. Jadi dengan Oh, Pak Walda, saya usul. Oke. Pak Walda, Ya, siap. saya usul. Kamu boleh hubungi Pak Beni juga, dia suka seperti Timur Tengah. Dia lagi pakar sekali dia. Oh, Denny Bilang yo Matinas. pendeta Denny yang minta, pasti dia setuju. Oh, oke. Oke, baik. Nanti saya coba. Ya, nanti saya minta. Selain dia, Beni juga.
Benny Berarti kan penulis-penulis yang terkenal di UI. betul. Dia coba ya, Berarti Pak Marlon Pak siap Benny. ya jadi Soalnya Pak moderator. Benny pernah minta kepada saya buku dispensasi. Oh gitu. Pak Benny Matindas. Benny ya, Iya, ya, kita kenal. Benny Matindas itu Ya, kenal. penulis buku terkenal tuh. Iya. Ya, Pak Benny tokoh juga kawan. kita kenal. Nanti bilang kita ada Pak Wada, Pak Denny dah usul, kasih juga presentasi tentang Timur Tengah berhubungan dengan dispensasi. Oke. Oke. Iya. Thank you. Yo. Welcome. Oke, Pak Pendeta Marlon berarti minggu depan siap lagi ya untuk. Ini kalau sekjen yang perintah mesti siap, nah. Tidak boleh menolak. Oke, baik, terima kasih. Jadi dengan demikian maka penyampaian kami selesai, dan saya mau tambahkan satu lagi ini Pak, izin ya. Utusan kami ke Cilacap, Pastor Ben Yanis telah usai dalam pelayanan selama kurun waktu 1 minggu ya. Dia berkunjung ke sana dan memberikan beberapa pelajaran on site. Dan kemudian hari ini akan bertolak ke Manado. Demikian untuk informasi. Nanti sebentar Prof tolong didoakan untuk perjalanan Pak Ben Yanis beserta Ibu. Juga berdoa untuk pendeta Freddy Siwi sehubungan dengan. Ada informasi ini, Silakan Pak. kalau boleh didoakan juga, karena baru saja kan terjadi kebakaran di Tomohon. Iya, barusan ini saya sampaikan tadi Pak. Oh ya, Ya, tolong didoakan. ya, Pendeta Siwi punya istri kan, iya, yang ikut eksiden terbakar ya Pak. dan meninggal. Iya, oke. Terima Terima kasih. kasih. Ini memang rahasia ini, Tuhan izinkan terjadi. Oke, baik. Terima kasih Pastor Marlon. Silakan ambil alih kembali. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan dari Sekjen Grace Ministry, dan juga ada tambahan doa di room chat tadi, Pak Prof. Bantu doa biar ada curahan Roh Kudus Kristus mengalir di rumah Pak Martin T. Baliate, Kampung Wanomutu, Desa Lolo Ole, Kecamatan PPA Barat, Kabupaten Sumba, Barat Daya NTT. Ya, jadi nanti mohon doa supaya Pak Martin dan keluarga tetap dalam pengharapan. Oke, dipersilakan, Prof. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada kesempatan ini kami boleh berbincang tentang. Kami tahu bahwa program ini sudah diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus menyatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 15, supaya kami belajar spogaso. Kami tidak malu menyaksikan kepada orang lain Yesus mati bangkit, dan kami harus membagi dengan cepat. Sebab apa yang engkau katakan bahwa di luar dari 15 ini, maka akan terjadi omongan yang kosong tak suci menambah kefasikan, perkataan kanker menyimpang dari kebenaran, mengatakan kebangkitan telah terjadi dan merusak iman. Terima kasih Tuhan karena kami belajar. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Bapak Remisi. Apa yang telah menimpa mereka, Tuhan kuatkan. Biarlah apa yang dilalui ini Tuhan, dia tahu sesuai dengan anaknya, berkati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk Bapak Bagia. Tolong juga doa juga Tuhan, rencana-rencana depan Grace Ministry yang merangsang kami belajar, merangsang kami menghafal firman-Mu, mengulang-ulang. Terima kasih. Pertemukan kami lagi pada kesempatan berikutnya. Tolong supaya kami memberikan pendapat sesuai. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Oke. Silakan Baik, lihat terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Padanya. di room chat saya